Di malam pernikahanku, aku bersembunyi di balik lemari untuk mengerjai suamiku. Tiba-tiba, ada orang masuk ke kamar, menyalakan rekaman di ponselnya. Suara itu terdengar begitu familiar. Lututku lemas mendengar rekaman itu, ternyata. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Kamar itu terlalu sunyi. Hening yang hanya sesekali disela deru jauh mesin pendingin ruangan atau lengkingan klakson dari jalanan 30 lantai di bawahnya. Maya memandangi dinding putih yang selama ini ia anggap sebagai kanvas kesempurnaan, namun kini terasa bagai seluas hamparan gurun yang gersang. Ia meraih telepon genggam dari meja kecil di samping sofa. Jempolnya membuka aplikasi pesan singkat, berhenti di percakapan terakhir dengan Rama. Pulang telat malam ini, sayang. Meeting klien berlarut. Jangan tunggu aku makan. Oke. Hati-hati. Itu jam 4 sore. Sekarang jarum jam dinding sudah menunjukkan angka 8 malam. 5 kata. Hanya 5 kata yang mereka tukar hari itu. 5 kata untuk 12 jam perjalanan matahari. Maya menyandarkan kepala di punggung sofa. Aroma kopi dingin yang tersisa di cangkir di tangannya, menambah kesan getir di mulutnya. Kekosongan itu begitu terasa, hingga bahkan suara detak jantungnya sendiri seolah terdengar menggema di ruangan luas itu. Matanya beralih ke foto pernikahan mereka yang terpajang di rak buku. Ia mengenakan gaun putih sederhana dengan rangkaian bunga melati di sanggul, tersenyum lebar dengan mata berbinar. Rama, gagah dengan kemeja batik lengan panjang, memeluk pundaknya erat, tatapannya penuh kebanggaan. Mereka terlihat begitu muda, begitu percaya bahwa cinta mereka cukup untuk mengisi setiap sudut kehidupan. Kapan terakhir kali kita tertawa bersama? Ya, gumam Maya pada foto itu. Rasanya seperti baru kemarin mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbagi cerita receh, atau berdebat tentang film absurd yang baru mereka tonton. Sekarang, perdebatan paling seru yang mereka miliki adalah tentang jadwal tukang bersih-bersih atau merek deterjen yang lebih hemat. Sebuah bayangan kegelisahan mengintai di sudut hatinya. Ini bukan tentang kecurigaan atau ketidaksetiaan. Tidak. Maya mengenal Rama. Dia bukan tipe pria yang bermain api. Kalaupun ada masalah, itu adalah tentang perlahan-lahan menjauhnya dua pelampung di tengah lautan rutinitas. Mereka masih dalam satu perahu yang sama, namun semakin jarang saling merengkuh tangan. Angin malam mulai berhembus lebih kencang, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Ia bangkit, berjalan ke jendela. Kota di bawahnya berpendar bagai permata yang ditaburkan di atas beludru hitam. Indah, namun jauh. Terasing. Seperti perasaannya sendiri. Tiba-tiba, ingatannya melayang pada satu malam, sekitar 2 bulan setelah pernikahan mereka. Rama pernah pulang terlambat juga. Saat itu, bukannya hanya mengirim pesan singkat, dia menelepon. Maaf telat, Maya. Aku beliin martabak manis kesukaanmu. 15 menit lagi sampai. Dan saat dia tiba, bukan hanya martabak yang dibawanya. Ada juga satu tangkai mawar merah yang dia selipkan di antara bungkus kertas minyak martabak. Lihat nih, martabak berbunga, candanya dengan wajah polos. Maya tersenyum sendirian mengenangnya. Kapan kebiasaan kecil seperti itu hilang? Kapan aku beliin martabak berubah menjadi jangan tunggu aku makan? Dia ingin kembali merasakan kehangatan itu. Bukan sekadar kehangatan dari kenangan, tapi kehangatan yang nyata, yang bisa disentuh, dirasakan di sini, saat ini. Dan kemudian, seperti kilasan cahaya di tengah kegelapan, ide itu muncul. Gila, konyol. Tapi, kenapa tidak? Bayangkan Rama pulang malam, lelah, masuk ke kamar, membuka lemari, dia akan melompat keluar, memeluknya dari belakang, berbisik, "Aku merindukanmu." Mungkin dia akan kaget, mungkin akan tertawa, atau mungkin, dan ini harapan terbesarnya, dia akan berbalik, memandangnya dengan mata yang sama seperti di foto pernikahan mereka, dan berkata, "Aku juga merindukanmu, Maya." Idenya begitu sederhana, begitu kekanak-kanakan,
namun membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Ia merasa sedikit bersemangat untuk pertama kali dalam beberapa pekan. Ini bukan tentang uang, bukan tentang hadiah mewah. Ini tentang usaha. Tentang menunjukkan bahwa ia masih peduli, bahwa ia masih ingin bermain, masih ingin mengejutkan. Keputusan itu mengkristal dalam benaknya. Besok. Ia akan melakukannya besok. Ia akan menyiapkan segalanya. Memasak makanan favorit Rama, mengenakan gaun yang dulu sering dipuji suaminya, dan bersembunyi di dalam lemari pakaian mereka. Dia menatap lemari kayu jati besar di sudut kamar. Pintunya tertutup rapat, menyimpan misteri dan harapan. Di sanalah, esok malam, sebuah percobaan kecil untuk menyelamatkan sesuatu yang besar akan dimulai. Senyum tipis akhirnya menghias bibir Maya. Ada secercah cahaya di matanya yang tadi sayu. Rindu itu memang sudah merayap terlalu lama. Sekarang, saatnya untuk melompat keluar dari persembunyian dan menyapanya. Matahari pagi menyinari wajah Maya dengan lembut. Ia bangun lebih awal, perasaan campur aduk antara semangat dan kecemasan mengisi dadanya. Hari ini adalah hari eksekusi rencana yang ia anggap sebagai misi penyelamatan cinta mereka. Ia memulai hari dengan membersihkan apartemen. Setiap debu yang disapu, setiap permukaan yang dilap, terasa seperti ritual penyucian untuk menyambut momen penting nanti. Ia membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar menerobos masuk, mengusir sisa-sisa kesunyian semalam. Di dapur, tangannya sibuk memotong bumbu. Ia memutuskan memasak rendang, hidangan favorit Rama yang jarang ia buat karena prosesnya yang panjang. Kalau mau hasil yang enak, butuh kesabaran. Begitu kata ibunya dulu. Kata-kata itu terngiang. Ya, mungkin seperti hubungan mereka juga. Butuh kesabaran ekstra saat semuanya terasa datar. Sementara daging perlahan-lahan empuk di dalam bumbu rempah yang kaya, pikirannya melayang jauh. Ia ingat pertama kali memperkenalkan Rama pada masakan Padang ini. Saat mereka masih pacaran, Rama yang tumbuh di keluarga Jawa yang jarang makan pedas, mencoba sesuap rendang dan matanya langsung berair. Ini luar biasa, seraknya sambil menghirup napas. Maya tertawa geli, lalu memberinya segelas susu. Sejak saat itu, rendang menjadi hidangan spesial mereka, simbol kompromi dan petualangan rasa. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Rendang hampir matang, aromanya semerbak memenuhi seluruh apartemen. Maya mandi dengan air hangat, mencoba menenangkan sarafnya yang mulai tegang. Ia berdiri lama di depan lemari pakaiannya, jemari melintasi deretan gaun dan pakaian. Akhirnya pilihannya jatuh pada sebuah dress katun berwarna biru langit, sederhana, dengan pola sulaman kecil di sekitar leher. Gaun ini adalah pemberian Rama pada ulang tahun pernikahan pertama mereka. Warnanya seperti matamu saat bahagia, ucap Rama waktu itu. Gaun itu sekarang terasa sedikit longgar di pinggang. Apakah ia kurusan karena kekhawatiran yang tak terucap? Ia memandangi cermin. Perempuan di balik kaca itu terlihat sama, namun ada bayangan kelelahan di sudut matanya. Ia mengaplikasikan sedikit lipstik warna koral, lalu segera menghapusnya lagi. Ia ingin terlihat natural, seperti dirinya sendiri yang dulu. Saat ia sedang merapikan tempat tidur, telepon berdering. Dadanya berdebar. Apakah Rama? Bukan. Itu ibunya. Maya, sayang, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak menelepon. Percakapan biasa pun berlangsung. Tentang kesehatan, kabar sanak saudara, kapan pulang kampung. Hingga akhirnya ibunya bertanya, Rama baik-baik saja? Kamu juga? Suara ibu itu selalu bisa menembus pertahanan. Baik, Bu. Cuma, dia lagi sibuk sekali. Dia memang pekerja keras. Tapi ingat, Nak, rumah tangga itu seperti tanaman. Butuh disiram setiap hari, dikasih perhatian. Jangan sampai karena sibuk, lalu kalian jadi seperti dua orang asing yang kebetulan tinggal serumah. Nasihat itu menyentak Maya. Ibu, dengan kearifannya yang sederhana, baru saja merumuskan persis apa yang ia rasakan. Dua orang asing di bawah satu atap. Kami baik, Bu. Tenang saja, jawab Maya, berusaha meyakinkan diri sendiri dan ibunya. Setelah menutup telepon, keraguan mulai menggerogoti. Apakah ide bersembunyi di lemari ini terlalu nekat? Terlaku kekanak-kanakan untuk usia mereka?
Bagaimana jika Rama justru kesal karena dikagetkan setelah seharian lelah bekerja? Atau lebih buruk, jika dia sama sekali tidak bereaksi, hanya mengangkat alis dan bertanya, "Kamu ngapain di situ?" Bayangan penolakan itu membuatnya menggigil. Tapi bayangan lain, tentang senyum lepas Rama, pelukan hangat, dan malam yang penuh tawa, mendorongnya untuk terus maju. Ia sudah terlalu lama diam. Ia harus mengambil risiko. Menjelang sore, segalanya sudah siap. Meja makan telah diatur dengan taplak dan lilin aromaterapi. Rendang dengan aroma menggoda telah ditata rapi di atas piring. Suasana romantis telah tercipta. Lalu tibalah momen yang paling menegangkan. Ia mendekati lemari pakaian. Kegelapan di balik pintunya seperti sebuah gua yang menanti. Ia menarik napas dalam-dalam. "Demi kita," bisiknya pada ruangan kosong. Dengan hati berdebar kencang, ia membuka pintu lemari, melangkah masuk antara pakaian-pakaian yang menggantung. Ia memilih sudut yang cukup luas, di sebelah setelan jas formal Rama. Aroma kayu cedar dan kain bersih memenuhi indranya. Ia menarik pintu lemari perlahan, meninggalkan celah kecil untuk bernapas dan mengintip. Kegelapan pun menyelimuti, hanya diselingi garis cahaya tipis dari celah itu. Dunia luar tiba-tiba menjadi sangat jauh. Suara-suara dari apartemen, desis lemari es, dengung AC, terdengar berbeda, teredam. Di dalam persembunyiannya, waktu berjalan dengan cara yang aneh. Lambat, namun sekaligus cepat. Detak jantungnya terdengar keras di telinganya sendiri. Ia berusaha mengatur napas, mencoba bersantai, tapi setiap suara dari koridor apartemen membuatnya tegang. Langkah kaki tetangga, lift berhenti di lantai mereka. Ia memejamkan mata di dalam kegelapan, mencoba membayangkan skenario terbaik. Tiba-tiba, ia mendengar bunyi kunci di pintu depan. Jantungnya langsung berpacu kencang. Sudah pulangkah Rama? Tapi ini masih terlalu awal. Ia mendengar pintu terbuka, lalu suara obrolan dan tawa ringan. Suara perempuan. Maya membeku. Darahnya serasa membeku di pembuluh nadi. "Ruangannya luas juga ya," kata suara perempuan asing itu. "Ya, Rama memang punya selera bagus," sahut suara perempuan lainnya. Maya hampir pingsan. Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di apartemennya? Di mana Rama? Tapi kemudian, ia mendengar suara ketiga, yang familiar. "Terima kasih sudah mau datang langsung, Bu Sari dan Mbak Dian. Aku ingin semuanya sempurna." Itu suara Dika, sahabat Rama. "Untuk acara spesial seperti ini, kami selalu datang survei lokasi dulu," jawab suara yang disebut Bu Sari. Maya mendengar langkah-langkah berkeliling ruang tamu. Mereka sedang membicarakan dekorasi, tentang bunga, tentang tata cahaya. Untuk acara apa? Pikiran Maya berkecamuk. Apakah Rama dan Dika mengadakan acara di apartemen tanpa sepengetahuannya? Acara apa? Rasa ingin tahunya bergolak, tapi ia tak bisa keluar. Ia terjebak dalam lemari miliknya sendiri. Misi penyelamatan cintanya tiba-tiba berubah menjadi penyelidikan gelap terhadap kehidupan suaminya. Dan ia, tanpa diduga, telah berada di posisi yang paling strategis, atau paling tragis, untuk mendengarkan semuanya. Detak jantung Maya berdebar kencang bagai genderang perang di dalam sangkar rusuknya. Ia menekan telapak tangan ke mulut, menahan napas hingga paru-parunya terasa panas. Suara langkah kaki dan obrolan dari ruang tamu terasa sangat dekat, seolah-olah para penyusup itu hanya berjarak beberapa meter dari persembunyiannya. "Bagian ini cocok untuk photobooth, Bu Sari. Latar belakangnya langsung kota," ujar Dika, suaranya terdengar jelas. "Iya, Mas Dika. Tapi lampu utama kita taruh di mana? Jendela besar ini bagus sih untuk cahaya alami, tapi malam hari nanti kan gelap," sahut suara perempuan yang disebut Mbak Dian, penuh pertimbangan profesional. Maya menarik napas pelan-pelan melalui celah sempit pintu lemari. Acara. Mereka sedang merencanakan sebuah acara di apartemenku. Pikirannya berpacu. Acara apa? Ulang tahun? Tapi ulang tahunnya masih beberapa bulan lagi. Ulang tahun pernikahan? Masih lama. Ulang tahun Rama? Juga bukan waktunya. Atau, pikiran gelap itu merayap lagi. Apakah ini acara pertunangan? Pernikahan kecil? Dadanya sesak. Tapi Dika yang mengatur?
Itu tidak masuk akal. Untuk catering, saya sarankan menu fusion saja, Bu. Tidak terlalu berat, tapi tetap elegan, lanjut Bu Sari. Setuju. Nanti saya kasih tasting menunya ke Mas Rama dulu untuk approval, jawab Dika. Mas Rama. Nama suaminya disebut. Jadi, Rama tahu tentang ini. Dia menyetujui bahkan. Maya merasakan hawa dingin menyusuri tulang punggungnya. Suaminya menyetujui sebuah acara di rumah mereka, tanpa berkata sepatah kata pun padanya. Ini bukan lagi soal kejutan romantis yang gagal. Ini tentang penghapusan dirinya dari sebuah keputusan penting. Lalu, ia mendengar langkah kaki bergerak menjauh. Suara mereka perlahan menghilang, sepertinya menuju ke area dapur atau balkon. Napas Maya kembali lega sejenak. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena tegang menanti kejutan, tapi karena kebingungan yang menyakitkan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kemudian, ia mendengar bunyi pintu depan ditutup. Mereka sudah pergi. Apartemen kembali sunyi. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Belum lagi Maya sempat memutuskan apakah akan keluar dari persembunyiannya, bunyi kunci lain terdengar. Kali ini, bunyinya lebih pasti, lebih familiar. Cara membuka kunci yang itu-itu saja, 2 kali putaran ke kiri, lalu dorongan. Rama. Maya kembali menegang, namun kali ini dengan rasa yang berbeda. Campuran antara harapan yang tersisa, cinta yang terluka, dan keinginan besar untuk konfrontasi. Ia ingin melihat wajah suaminya. Ingin tahu apakah ada tanda-tanda kebohongan di sana. Langkah kaki pria itu masuk. Sendirian. Lalu berhenti. Gumam Rama, suaranya terdengar letih namun penuh perhatian. Apa yang dimasak Maya? Wanginya enak sekali. Maya mendengar dia berjalan mendekati meja makan. Hatinya bergetar. Dia memperhatikan. Dia masih memperhatikan hal kecil seperti aroma masakan istrinya. Itu saja sudah hampir mencairkan sebagian es di hatinya. Namun, harapan itu segera terpenggal. Bunyi ponsel berdering. Rama mengangkatnya. Halo, Dik? Iya, mereka baru saja pergi. Bagus. Apa? Sekarang? Di sini? Ya sudah, naiklah. Telepon ditutup. Rama menghela napas panjang, terdengar seperti seseorang yang memikul beban berat. Tak lama kemudian, bel pintu berbunyi. Langkah kaki Rama bergegas membukakan pintu. Cepat, masuk, desis Rama, suaranya rendah dan bergegas. Tenang, Ram. Gak ada yang lihat, sahut suara Dika. Kali ini terdengar lebih serius dibandingkan saat bersama para wanita tadi. 2 pasang kaki pria melangkah cepat melewati ruang tamu. Arah mereka, lurus ke kamar tidur. Maya, dari celah lemari, melihat bayangan kaki mereka mendekat. Jantungnya berdebar kencang lagi. Ke kamar saja. Lebih privasi, ujar Rama, suaranya mengandung tekanan yang tidak biasa. Langkah mereka masuk ke kamar. Dan kemudian, suara yang membuat darah Maya membeku, klik. Pintu kamar terkunci dari dalam. Kegelapan di dalam lemari tiba-tiba terasa lebih pekat, lebih menyesakan. Suara kunci itu seperti gembok yang mengunci peti matinya. Ia terperangkap. Terjebak di dalam lemari sendiri, di kamar sendiri, sementara suaminya dan sahabatnya mengunci diri di ruangan itu untuk sebuah pembicaraan yang harus begitu rahasia. Kamu yakin ini bisa berhasil? Dika membuka percakapan, suaranya tetap rendah, berbisik hampir. Harus, jawab Rama, tegas namun terdengar letih. Aku sudah susun semuanya. Besok, saat dia tidak kemana-mana, kita eksekusi. Kata, eksekusi, itu menggantung di udara pengap dalam lemari, menusuk telinga Maya seperti pisau yang diasah. Napasnya tertahan. Matanya membelalak dalam gelap. Eksekusi. Siapa? Apa? Pikirannya langsung melompat ke gambar-gambar mengerikan dari film-film thriller. Tapi tidak mungkin. Ini Rama. Suaminya. Lelaki baik yang ia kenal. Tapi lelaki baik itu sekarang terdengar seperti konspirator dalam kegelapan, membicarakan eksekusi di kamar tidur mereka yang terkunci. Aku masih gugup. Ram, soal tempatnya. Apa nggak terlalu
Berisiko? Tanya Dika. Tempatnya sudah fix. Aku sudah survei ulang. Aman. Yang penting timingnya tepat. Pas dia lengah. Jawab Rama. Maya mencerna setiap kata. Dia. Kata ganti itu selalu muncul. Siapakah dia yang selalu mereka sebut? Apakah seorang wanita? Atau jangan-jangan dirinya sendiri? Apakah dia yang akan dieksekusi besok saat lengah adalah Maya? Rasa takut yang primitif, dingin, dan menusuk merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubunnya. Ia merapatkan tubuh di antara pakaian-pakaian, berusaha menjadi lebih kecil, tak terlihat, tak terdengar. Instingnya berkata, kamu sedang dalam bahaya. Namun akalnya berteriak, ini pasti salah paham. Tapi bukti-bukti pendengaran itu terlalu nyata. Pintu terkunci. Bisik-bisik. Kata-kata kode, eksekusi, tempat, timing, lengah. Dia tak lagi mendengar suaminya yang lelah dan penuh perhatian. Yang ia dengar sekarang adalah suara seorang lelaki asing. Seorang dalang yang sedang merencanakan sesuatu yang gelap di balik pintu terkunci. Sementara istrinya bersembunyi hanya beberapa langkah darinya, mendengar setiap kata yang ditujukan untuk menghancurkannya. Udara di dalam lemari terasa semakin pengap. Maya merasa lapisan keringat dingin membasahi kulitnya, menempelkan gaun biru langit itu ke tubuhnya yang menggigil. Ia harus berusaha keras untuk menarik napas secara diam-diam, pelan-pelan, melalui mulut yang sedikit terbuka. Setiap tarikan napas terasa seperti suara gemuruh di telinganya sendiri. Modalnya cukup? Aku khawatir tentang bagian yang satu itu. Suara Dika memecah kesunyian, lebih berat dari sebelumnya. Maya memejamkan erat-erat matanya, berusaha fokus. Bagian yang satu itu? Bagian apa? Sudah aku atasi. Jawab Rama, suaranya datar namun penuh kepastian. Aku cairkan sebagian aset, dia tidak akan sadar. Ini untuk kebaikan jangka panjang. Mencairkan aset. 3 kata itu meledak di kepala Maya bagai bom. Selama ini, meski gajinya sendiri cukup untuk kebutuhan pribadi, sebagian besar kebutuhan rumah tangga dan tabungan mereka dikelola bersama. Mereka memiliki rekening gabungan untuk tabungan dan investasi. Aset, yang mana yang dicairkan? Deposito, saham, dan yang paling menyakitkan, dia tidak akan sadar. Dia, lagi-lagi, dia. Dan, dia, ini adalah orang yang tidak akan menyadari hilangnya aset mereka. Sebuah gambaran muncul di benaknya. Rama, dengan wajah tegas yang sama seperti ketika membicarakan proyek kerja, duduk di depan manajer bank, menandatangani dokumen untuk mencairkan dana yang seharusnya milik mereka berdua. Untuk apa? Untuk eksekusi? Untuk bagian yang satu itu? Air mata panas mulai menggenang di sudut matanya, tapi ia tidak berani mengusapnya. Satu tetes saja yang jatuh bisa menimbulkan suara. Kepercayaannya pada Rama, fondasi yang selama ini ia anggap paling kokoh dalam hidupnya, mulai retak dengan suara mengerikan. Tapi Ram, kalau dia nanti tahu, setelah semuanya terjadi, Dika terdengar ragu-ragu. Risikonya besar. Bisa hancur semuanya. Suara Dika itu seperti memantulkan ketakutan terbesar Maya sendiri. Ya, semuanya bisa hancur. Pernikahan mereka, kepercayaan, masa depan yang mereka bangun dari nol. Semua bisa musnah karena sebuah rencana rahasia yang dibicarakan di kamar tidur terkunci ini. Aku tahu risikonya, jawab Rama, dan untuk pertama kali ini, Maya mendengar getaran emosi dalam suaranya. Bukan emosi lembut, tapi sebuah tekad baja yang dingin. Tapi ini pilihan terbaik. Lebih baik dia marah dan terluka sekarang daripada nanti. Suaranya terhenti sejenak. Lebih baik hancur terkendali daripada hancur berantakan tanpa kita bisa apa-apa. Lebih baik dia marah dan terluka sekarang. Kalimat itu seperti pukulan telak di ulu hati Maya. Jadi, mereka menyadari bahwa dia akan marah dan terluka. Tapi mereka tetap melakukannya. Mereka memilih untuk menyakiti. Dan Rama, suaminya, adalah otak di balik pilihan itu. Kesedihan itu berubah menjadi kemarahan yang membara. Api kehancuran membakar rasa takutnya. Apa hak mereka? Apa hak Rama untuk memutuskan apa yang terbaik untuk
dia. Lalu mengambil aset mereka tanpa izin? Siapa? Dia. Ini sehingga begitu pentingnya hingga rela menghancurkan segalanya? Pikirannya liar. Mungkinkah dia adalah seorang perempuan lain yang sedang hamil? Sehingga mereka butuh dana besar? Atau mungkin dia adalah seseorang yang mereka ancam? Atau skenario paling buruk, dia adalah target yang harus dieksekusi dalam arti sebenarnya? Tidak. Itu tidak mungkin. Ini kehidupan nyata, bukan film. Tapi di kehidupan nyata, suami juga bisa berbohong, berselingkuh, dan menggelapkan uang. Itu nyata. Orang tuanya gimana? Tanya Dika, suaranya masih berbisik. Mereka pasti akan tanya. Untuk sementara, orang tuanya nggak boleh tahu dulu, tegas Rama. Nanti, kalau semuanya sudah beres, aku yang akan jelaskan. Kalau mereka tahu dari sekarang, pasti akan coba menghalangi. Mereka nggak akan ngerti. Maya nyaris tersedak. Orang tuanya. Mereka bahkan melibatkan orang tua dalam kebohongan ini. Orang tua Maya sangat menyayangi Rama. Mereka menganggapnya sebagai anak sendiri. Dan sekarang, menantu kesayangan mereka itu merencanakan sesuatu yang harus disembunyikan dari mereka. Rasa mual yang kuat menyerang Maya. Betapa liciknya. Betapa dalamnya kebohongan ini. Ia membayangkan wajah ibunya yang penuh kepercayaan, bertanya tentang Rama. Dan ia, Maya, dengan bodohnya akan membela suaminya, tidak tahu bahwa di belakangnya, dia sedang merencanakan kehancuran mereka. Sebuah keinginan kuat untuk keluar dari lemari ini, membuka pintu kamar, dan meneriakkan segalanya, hampir tak terbendung. Tapi tubuhnya seperti lumpuh. Rasa malu yang luar biasa menahannya. Malu karena telah diperdaya. Malu karena bersembunyi di lemari seperti orang bodoh sementara suaminya mengkhianatinya dengan tenang. Malu jika harus berhadapan dengan Dika, saksi dari kehancuran harga dirinya. Jadi besok, tanpa gagal, kata Rama, seolah menegaskan kesepakatan. Tanpa gagal, sahut Dika, dengan nada seperti sumpah. Kemudian, terdengar suara gesekan kain, sepertinya mereka berdiri. Langkah kaki mendekat ke arah pintu kamar. Bunyi kunci dibuka. Dan dua pasang kaki itu meninggalkan kamar. Maya tetap tak bergerak. Ia mendengar suara pintu depan terbuka dan tertutup. Dika telah pergi. Lalu, langkah kaki Rama bergerak di ruang tamu, mendekati dapur. Ia mendengar bunyi piring, lalu suara makan. Rama sedang makan rendang yang ia masak dengan sepenuh hati tadi siang. Di dalam kegelapan lemari, air mata Maya akhirnya melunas deras, membasahi gaun biru langit pemberian suaminya. Dia makan masakannya, sementara di kepalanya telah matang rencana untuk menghancurkan hidup mereka. Betapa sinisnya, betapa hancurnya. Dan yang paling menyakitkan, dalam setiap kata yang ia dengar, tidak ada satupun tanda penyesalan. Tidak ada satupun keraguan tentang dirinya, Maya. Seolah-olah ia, sang istri, adalah sebuah hambatan, sebuah masalah yang harus diatasi, sebuah aset yang bisa dicairkan tanpa sepengetahuannya. Dia tidak lagi menjadi bagian dari kita. Dia telah menjadi dia. Sebuah entitas asing yang harus dihadapi, dieksekusi, dan disembunyikan dari orang tuanya. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya, lebih gelap dari kegelapan dalam lemari. Dan di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad baru, yang keras dan penuh luka, mulai bertunas. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus menghadapi Rama. Tidak dengan pelukan dan kejutan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan menghancurkan sisa-sisa ilusi yang ia pegang selama ini. Tapi bukan sekarang. Tidak saat ia masih terperangkap, lemah, dan menangis. Ia akan keluar saat Rama lengah. Besok, persis seperti rencana mereka. Kesunyian yang menyusul kepergian Dika terasa lebih mencekam daripada bisik-bisik mereka. Maya tetap membeku di tempatnya, kedua tangan melingkar erat di sekeliling lutut yang ditekuk. Suara sendok yang berdenting di piring, suapan yang ditelan oleh Rama dari ruang makan, setiap bunyi itu seperti siksaan yang diperhalus. Dia sedang menikmati hasil keringatnya, sementara Maya menelan air mata dan kepahitan dalam gelap. Setelah beberapa lama, yang terasa seperti abadi, langkah kaki Rama bergerak mendekat lagi.
Jantung Maya berdegup kencang. Apakah dia akan masuk ke kamar? Apakah dia akan membuka lemari ini? Tapi langkah itu hanya lewat. Ia mendengar suara keran di kamar mandi dinyalakan, lalu bunyi sikat gigi. Ritual malam biasa. Setelah itu, langkah kaki kembali terdengar, lebih berat, menuju tempat tidur. Springs kasur berderit lembut menahan beban tubuh Rama. Lalu, hening. Rama tidak memanggilnya. Tidak mencari kemana istrinya. Tidak ada pesan, tidak ada telepon. Seolah-olah ketiadaannya di apartemen ini adalah hal yang biasa. Seolah-olah istrinya bukan seseorang yang perlu ia ketahui keberadaannya saat malam tiba. Kenyataan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata, eksekusi, tadi. Ia menjadi tak terlihat. Tidak ada. Tetesan air mata terakhir mengalir, meninggalkan rasa asin di sudut bibirnya. Di balik kesedihan, bara kemarahan mulai membara dengan nyala yang lebih stabil, lebih berbahaya. Ini bukan lagi sekadar rasa sakit hati karena diduakan atau dikhianati. Ini tentang penghinaan. Tentang dianggap tidak ada. Pikirannya yang tadinya kacau mulai bekerja dengan dingin. Ia mencoba memilah informasi yang ia dengar. Pertama, ada sebuah acara yang direncanakan besok. Eksekusi. Kedua, ada seseorang yang disebut, dia, yang menjadi fokus utama. Ketiga, ada aset yang telah dicairkan diam-diam. Keempat, orang tua tidak boleh tahu. Logikanya mencoba mencari penjelasan yang tidak melibatkan pengkhianatan romantis. Mungkin, dia adalah seorang klien penting. Mungkin, eksekusi adalah istilah untuk penandatanganan kontrak besar. Tapi mengapa harus dirahasiakan darinya? Mengapa sampai harus mencairkan aset tanpa sepengetahuannya? Dan mengapa Dika, sahabatnya, terlibat begitu dalam? Atau, mungkin, dia adalah dirinya sendiri? Mungkin ini tentang dirinya? Tapi untuk apa? Jika mereka ingin memberinya kejutan, bukankah seharusnya Dika tidak akan berkata, bisa hancur semuanya? Tidak akan ada kata-kata, lebih baik dia marah dan terluka sekarang. Tidak. Penjelasan apapun yang ia cari selalu kembali ke satu titik. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Waktu berlalu. Cahaya dari celah lemari perlahan-lahan meredup, digantikan oleh kegelapan malam yang sempurna. Maya tidak berani bergerak. Rama mungkin belum tidur. Ia mendengar suara desir lembaran kertas. Mungkin Rama sedang membaca laporan kerja di tempat tidur. Lalu, lampu kamar pun padam. Hanya sisa cahaya kota yang menerobos dari celah tirai jendela, membuat garis-garis cahaya redup di lantai. Napas Rama perlahan-lahan menjadi teratur, berat, tanda ia tertidur. Barulah saat itulah Maya berani bergerak sedikit. Kaki dan punggungnya kaku dan sakit. Perlahan-lahan, dengan sangat hati-hati, ia membuka pintu lemari, hanya cukup untuk tubuhnya merayap keluar. Dia berdiri di tengah kamar yang gelap, memandangi sosok suaminya yang terbaring di tempat tidur mereka. Siluet Rama tampak tenang, tak berdosa. Wajah yang ia cintai, yang ia percayai, yang kini ia takuti. Tanpa suara, ia melangkah keluar dari kamar, menutup pintu dengan perlahan. Di ruang tamu, sisa-sisa makanan di meja masih tergeletak. Piring dengan rendang yang separuh habis, seolah menjadi bukti betapa normalnya malam ini bagi Rama. Maya membersihkan meja dengan gerakan mekanis, matanya kosong. Pikirannya hanya berputar pada satu hal, besok. Besok, saat dia tidak kemana-mana. Kata Dika. Itu artinya, dia akan berada di rumah. Dan, dia, itu, siapa lagi kalau bukan dirinya? Ia bekerja dari rumah. Besok, ia tidak ada janji keluar. Ia memang akan di rumah sepanjang hari. Jadi, besok, di rumah ini, sesuatu akan terjadi. Sebuah eksekusi. Dan Rama telah menyiapkan segalanya. Bahkan dengan biaya dari aset mereka yang dicairkan diam-diam. Sebuah ketakutan yang baru muncul. Apakah ini aman? Apakah ia dalam bahaya fisik? Ia melihat sekeliling apartemennya yang mewah dan nyaman. Tempat yang dulu ia anggap sebagai istana, kini terasa seperti sangkar yang dipersiapkan untuk sebuah penyembelihan. Ia berjalan ke dapur, mengambil pisau kecil untuk memotong buah.
Ia memegang gagangnya, logam yang dingin memberikan sedikit rasa tenang yang palsu. Tapi ia segera meletakkannya kembali. Tidak. Ia tidak akan membiarkan mereka mengubahnya menjadi seseorang yang paranoid, sampai membawa senjata di rumah sendiri. Ia kembali ke kamar tidur, tapi tidak masuk ke tempat tidur. Ia mengambil bantal dan selimut, lalu pergi ke sofa di ruang tamu. Ia tidak bisa berbaring di sebelah Rama malam ini. Tidak setelah apa yang ia dengar. Tidak saat tubuhnya masih dipenuhi getaran ketakutan dan kemarahan. Ia membaringkan tubuhnya di sofa, memandangi langit-langit yang gelap. Ia harus memutuskan. Apa yang akan ia lakukan besok? Pilihan 1, pergi. Tinggalkan apartemen ini pagi-pagi, sebelum Rama bangun. Cari tempat aman. Tapi itu artinya ia melarikan diri. Dan ia tidak akan pernah tahu kebenarannya. Rasa penasarannya, dan juga keinginannya untuk menghadapi, terlalu besar. Pilihan 2, bertahan. Tetap di rumah. Menunggu. Menyaksikan apa yang akan terjadi. Menghadapi, eksekusi, itu langsung. Itu berisiko. Tapi jika ia ingin tahu seberapa dalam pengkhianatan ini, ia harus punya nyali untuk menghadapinya. Pilihan 3, menghadapi Rama sekarang. Bangunkan dia, tanyakan semua yang ia dengar. Tapi jika dia membohongi lagi, jika dia punya cerita yang dibuat-buat, ia ingin melihat bukti. Ia ingin melihat rencana mereka berjalan, dan baru kemudian ia akan muncul, menangkap mereka basah. Pilihan ketiga itulah yang akhirnya ia pegang. Ia akan menjadi penonton sekaligus bagian dari drama besok. Ia akan bersembunyi lagi, tapi bukan untuk kejutan romantis. Ia akan bersembunyi untuk mengamati, untuk membongkar kebenaran, dan kemudian, ia akan menghancurkan rencana mereka di depan mata mereka. Rencana itu memberikannya sedikit kekuatan. Rasa takutnya belum hilang. Tapi sekarang ia diliputi oleh tekad yang membara. Ia ingin melihat ekspresi Rama saat rencananya yang rapi berantakan. Ia ingin melihat kebohongan itu hancur di hadapannya. Dengan tekad itu akhirnya tertanam, kelelahan fisik dan emosional menghantamnya. Mata Maya terpejam, namun tidurnya tidak nyenyak. Ia diteror oleh mimpi buruk tentang pintu lemari yang tidak bisa dibuka, tentang kata, eksekusi, yang bergema, dan tentang sosok Rama yang membelakangi sambil berkata, dia tidak akan sadar. Ia terbangun beberapa kali, keringat dingin membasahi tubuhnya. Setiap kali, ia memandangi pintu kamar tidur yang tertutup, memastikan Rama tidak keluar. Hingga akhirnya, fajar menyingsing. Sinar jingga lembut mulai menerobos jendela, menyapu kegelapan, namun tidak menyentuh dingin yang mengendap di hati Maya. Hari, eksekusi, telah tiba. Cahaya pagi yang perlahan membanjiri ruang tamu tidak membawa kehangatan bagi Maya. Ia bangun dengan tubuh pegal dan pikiran yang telah membatu. Ia duduk di sofa, menyaksikan kota di bawah perlahan-lahan terbangun. Kehidupan berjalan normal, sementara dunianya sendiri tergantung pada sebuah peristiwa yang akan terjadi beberapa jam lagi. Ia mendengar bunyi alarm dari kamar tidur, lalu suara Rama bergerak. Maya segera berpura-pura tidur, memejamkan mata, memperlambat napas. Ia mendengar pintu kamar terbuka, langkah kaki Rama mendekat, berhenti di depan sofa. Diam sejenak. Apakah Rama memandanginya? Apakah ada penyesalan, atau setidaknya keheranan, di wajahnya karena menemukan istrinya tidur di sofa? Tapi tidak ada suara. Tidak ada sentuhan. Hanya hembusan napas, lalu langkah itu berpaling, menuju dapur. Bunyi mesin kopi berdengung. Seperti biasa. Seperti pagi yang normal. Setelah beberapa saat, Rama mendekat lagi. Kali ini, ia meletakkan sesuatu di meja kecil dekat sofa. Suara gelas keramik berdenting pelan. Lalu, sebuah bisikan yang hampir tak terdengar, nanti kalau bangun, kopinya sudah siap. Kemudian, langkah kaki itu menjauh. Bunyi pintu apartemen dibuka, lalu ditutup dengan lembut. Rama telah pergi bekerja. Atau, setidaknya, berpura-pura pergi bekerja. Maya membuka matanya. Di hadapannya ada secangkir kopi hitam kesukaannya, masih mengepulkan uap hangat. Gerakan kecil itu menusuk hatinya dengan cara yang rumit. Di tengah semua rencana gelap dan kebohongan, dia masih ingat kopinya. Apakah ini basa-basi terakhir?
Atau tanda bahwa masih ada sisa perhatian di antara niat untuk mengeksekusi? Ia menolak untuk terharu. Itu mungkin hanya rutinitas. Atau, lebih sinis lagi, cara untuk membuatnya tetap tenang dan tidak curiga sebelum eksekusi berlangsung. Maya bangun, tidak menyentuh kopi itu. Ia mandi dengan air dingin, berharap bisa menjernihkan pikirannya. Ia memakai pakaian yang nyaman namun membuatnya merasa kuat, celana jeans dan kaos katun biasa. Ia bukan lagi perempuan yang bersiap untuk kejutan romantis dengan gaun biru langit. Ia adalah seseorang yang bersiap untuk perang. Sepanjang pagi, ia mencoba bekerja di depan laptopnya, tapi konsentrasinya buyar. Setiap suara dari luar membuatnya menegang. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Ia terus-menerus memeriksa jam. Ia menerima pesan dari Rama, sekitar pukul 10 pagi. Meeting di luar kantor sampai sore. Mungkin baru pulang agak malam. Makan siangnya jangan lupa. Pesan itu biasa saja, tapi sekarang terasa seperti bagian dari naskah. Meeting di luar kantor adalah alibi. Pulang agak malam adalah waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan, makan siang jangan lupa adalah dialog sampingan untuk menutupi ketegangan utama. Maya tidak membalas. Ia memutuskan untuk memeriksa rekening bank mereka secara online. Tangannya gemetar saat memasukkan password. Ia membuka tabungan bersama. Saldo utamanya tampak normal. Tapi ada catatan transaksi besar yang dilakukan 3 hari lalu. Sejumlah uang yang sangat signifikan, cukup untuk membeli mobil sedan baru, telah ditransfer ke sebuah rekening lain. Rekening itu atas nama Rama, tapi bukan rekening gabungan mereka. Rekening pribadi lama Rama yang jarang dipakai. Jadi, benar. Dia telah memindahkan dana. Aku cairkan sebagian aset, katanya. Dan jumlahnya bukan main-main. Maya merasa mual. Uang itu adalah hasil jerih payah mereka berdua, tabungan untuk masa depan, mungkin untuk bayar uang muka rumah yang lebih besar atau dana pendidikan anak, jika mereka punya. Dan sekarang, sejumlah besar darinya telah dicairkan untuk sebuah eksekusi. Pukul 2 siang. Maya tidak makan. Perutnya terlalu berdebar. Ia mulai memeriksa apartemen, mencari petunjuk. Tidak ada yang aneh. Sampai ia membuka lemari di ruang tamu yang biasanya berisi perlengkapan musiman. Di belakang tumpukan selimut, ia menemukan beberapa dus kardus yang tidak ia kenal. Dengan hati berdebar, ia membukanya. Dus pertama berisi dekorasi pesta. Balon-balon warna emas dan putih, pita, beberapa lilin aromaterapi dalam kemasan bagus. Dus kedua berisi beberapa botol anggur impor dan minuman lain. Dus ketiga, berisi sebuah album foto berukuran besar, sampulnya kulit sintetis berwarna biru. Maya membuka album itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama adalah foto mereka berdua di hari pernikahan. Halaman berikutnya, foto-foto mereka liburan ke Bali. Lalu, foto-foto Maya sendiri, saat tertawa, saat serius bekerja, saat tidur di sofa, Rama pasti mengambilnya diam-diam. Album ini adalah kumpulan kenangan mereka, dengan ruang kosong di halaman-halaman terakhir. Di sampul dalam album, ada tulisan tangan Rama, untuk 5 tahun mendatang, dan selamanya. Maya menatapnya, bingung. Dekorasi pesta. Album kenangan. Ini seperti persiapan untuk perayaan. Bukan untuk eksekusi yang jahat. Tapi mungkin ini tipuan. Mungkin ini bagian dari alibi. Agar jika ia menemukan, ia akan berpikir ini untuk pesta ulang tahun atau anniversary, sementara rencana sebenarnya jauh lebih gelap. Pikirannya terus berperang. Satu sisi melihat bukti-bukti potensial untuk sesuatu yang baik. Sisi lain mengingatkan pada kata-kata mengerikan, eksekusi, bisa hancur semuanya, dia tidak akan sadar. Ia memasukkan kembali barang-barang itu, persis seperti semula. Ia harus tetap tenang. Ia harus menunggu. Sore hari, sekitar pukul 4, bel pintu berbunyi. Bukan Rama, dia masih ada meeting. Maya mendekati pintu, melihat melalui lubang intip. Itu adalah seorang kurir, membawa karangan bunga besar berwarna putih dan krem. Ia membuka pintu. Untuk Ibu Maya, kata kurir itu sambil menyerahkan sebuah kartu kecil.
Maya menerimanya, tangan gemetar. Karangan bunga itu indah, berisi lili Casablanca dan mawar putih. Kartunya bertuliskan, dengan huruf cetak yang elegan, untuk hari esok yang baru. Tidak ada tanda tangan. Ia menaruh karangan bunga di meja, seperti benda asing yang berbahaya. Ini semakin membingungkan. Siapa yang mengirim? Rama? Tapi tulisannya bukan tulisan tangan Rama. Dika? Atau dia? Pukul 6 sore. Kegelapan mulai menyelimuti kota. Maya tidak menyalakan lampu. Ia duduk di ruang tamu yang remang-remang, menatap karangan bunga itu, menunggu. Lalu, ia mendengar suara. Bukan dari pintu depan, tapi dari koridor di dekat kamar pembantu. Suara seperti orang berbisik, lalu langkah kaki cepat dan ringan. Apakah ada orang yang sudah masuk? Apakah mereka menyelinap melalui pintu samping? Maya membeku. Mereka datang lebih awal. Atau, mereka sedang mempersiapkan panggung. Dengan sigap, ia melompat dan berlari ke kamar tidur. Lemari. Itu adalah persembunyian terbaiknya. Tanpa pikir panjang, ia masuk lagi ke dalam lemari yang sama, menarik pintunya hampir tertutup, menyisakan celah yang sama untuk mengintip. Ia tidak harus menunggu lama. Beberapa menit kemudian, ia mendengar bunyi kunci di pintu depan. Rama pulang. Tapi dia tidak sendirian. "SHHH, pelan-pelan," bisik Rama dari ruang tamu. "Semuanya sudah siap, Ram," sahut suara Dika, juga berbisik. "Mereka sudah pada posisi. Tinggal kita bawa targetnya." Mendengar kata target, Maya menggigit bibirnya sampai sakit. Jadi, ia adalah target. Benar. "Dia di mana?" tanya Rama, suaranya tegang. "Tadi siang aku cek, masih online di media sosial. Pasti di rumah. Aku lihat lampu kamar tamu redup," kata Dika. Mereka sedang memantau dirinya. Rasa teror dan kemarahan mencapai puncaknya. "Oke, aku akan ke kamar dulu," buat alasan. "Kamu pastikan semuanya siap. Jam 7 tepat, aku akan bawa dia ke sana," instruksi Rama. "Siap, bos," jawab Dika, lalu terdengar langkahnya menjauh, mungkin ke arah kamar lain atau balkon. Rama kemudian berjalan mendekati kamar tidur. Maya, dari dalam lemari, melihatnya masuk. Wajah Rama terlihat tegang, namun ada semacam ekspresi bersemangat di matanya. Dia melepas jaket, mengatur napas di depan cermin, seperti seorang aktor yang akan tampil. Ini adalah puncaknya. Saat ini, mereka akan membawanya ke sana, tempat eksekusi, jam 7 tepat. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Amukan emosi dalam diri Maya, ketakutan, kebingungan, kemarahan, rasa sakit, dan keinginan untuk tahu, mencapai titik didih yang tak tertahankan. Ia tidak bisa lagi menjadi penonton pasif. Tidak bisa menunggu untuk dibawa. Ia harus mengambil kendali. Napasnya menjadi pendek dan cepat. Tangannya yang menggenggam erat gaun-gaun di sampingnya basah oleh keringat. Dari celah lemari, ia melihat Rama memeriksa jam tangannya, lalu menarik napas panjang, bersiap untuk keluar kamar dan menjemput targetnya, yaitu dirinya, Maya, yang sedang bersembunyi. Saat itulah, saat Rama berbalik, punggungnya menghadap ke lemari. Dengan segala kekuatan yang tersisa dari tubuh yang lelah dan jiwa yang tercabik, Maya mendorong daun pintu lemari itu terbuka dengan hentakan yang keras, menggelegar di keheningan kamar. "Jadi ini rencanamu?" teriaknya, suaranya meledak, pecah, penuh dengan segala luka yang telah menumpuk selama 24 jam terakhir. Suara pintu lemari yang menghantam dinding kayu terdengar, seperti tembakan di keheningan kamar. Dua sosok di dekat tempat tidur berputar dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Wajah mereka berubah dari konsentrasi menjadi pucat ketakutan dalam sekejap mata. Rama nyaris menjatuhkan ponsel yang sedang dia pegang. Matanya membelalak, pupilnya membesar, menatap sosok yang tiba-tiba muncul dari lemari mereka seperti arwah penasaran. Bibirnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Dika, yang berdiri di dekat pintu balkon, terkesiap, tangan refleks menempel di dada. "Astaga, Maya!" Maya melangkah keluar. Kaki-kakinya gemetar, tapi ia menjejakkannya dengan keras ke lantai kayu,
berusaha menunjukkan ketegasan yang tidak ia rasakan. Wajahnya basah oleh air mata yang tak lagi bisa dibendung, rambutnya sedikit berantakan menempel di pipi. Tapi matanya, yang merah dan bengkak, memancarkan api kemarahan yang begitu terang hingga menerangi seluruh kamar yang mulai gelap. "Jadi ini rencanamu?" ulangnya, suaranya serak dan menyayat, jari telunjuknya menuding tajam ke arah Rama. "Bersembunyi, berbisik-bisik, mencairkan aset kita, mengumpulkan orang, untuk mengeksekusi apa? Untuk membawaku kemana? Atau?" Suaranya naik setengah oktav, dipenuhi rasa sakit yang tak tertahankan. "Untuk membawa siapa?" Setiap kata itu dilontarkan seperti anak panah beracun, ditujukan untuk melukai, karena ia sendiri terluka parah. Rama bergerak, mengulurkan tangan. "Maya, kamu di dalam lemari? Dari tadi?" Suaranya terdengar tercengang, campur aduk antara kaget dan sesuatu yang lain, kepanikan murni. "Jangan mendekat," raung Maya, mundur selangkah, tangannya terangkat seperti hendak menangkis pukulan. Gerakan defensif itu membuat Rama terpaku di tempatnya, wajahnya terluka. "Aku dengar semuanya, Rama, semua kebohonganmu. Dia, eksekusi, asal jangan bocor, orang tua jangan tahu. Aku." Napasnya tersengal, dadanya naik turun drastis. "Setelah sekian tahun, inikah balasanmu? Aku hanya ingin memberikan kejutan untuk mengingatkan kita." Suaranya terputus oleh isakan yang dalam, menyakitkan, yang keluar dari dasar jiwa yang merasa dikhianati. Ia menatap suaminya, mencari secercah pengakuan, penyesalan, apapun di wajah itu. Tapi yang ia lihat adalah kebingungan total yang berubah perlahan menjadi realisasi yang mengejutkan. Ruang kamar hening sejenak, hanya diisi oleh desahan napas Maya yang tak beraturan dan sisa isakannya. Rama dan Dika saling memandang. Sebuah percakapan bisu terjadi di antara mereka. Wajah Dika berkerut, matanya melirik ke arah Maya, lalu ke Rama, seolah bertanya, "Apa yang kita lakukan sekarang?" Dan kemudian, ekspresi Rama berubah. Dari panik, menjadi bingung, lalu seperti tersambar petir yang tiba-tiba menerangi segala sesuatu. Matanya membesar, mulutnya sedikit terbentuk, "Oh." Ia memandang Maya, gaun biru langit yang kini kusut, wajah yang hancur, dan posisinya yang baru saja keluar dari lemari. Lalu pandangannya beralih ke Dika. Dika, melihat ekspresi Rama, perlahan mengangguk. Ekspresinya campur aduk. Ada rasa bersalah yang mendalam, tapi juga ada sesuatu yang mirip kekesalan yang lucu. "Oh, tidak," gumam Rama, suaranya rendah, penuh dengan penyesalan yang begitu dalam hingga terasa di udara. "Oh, Maya, sayangku." Dia melangkah pelan, sangat pelan, seperti mendekati binatang liar yang terluka. Maya, melihat dia masih mendekat, berteriak lagi, "Aku bilang jangan." "Maya." Kali ini suara Dika yang memotong, tegas namun tidak keras. Dia melangkah maju sedikit. "Dengarkan. Kamu salah paham. Salah paham yang sangat besar." "Salah paham?" Maya tertawa getir, suaranya pecah. "Aku mendengar dengan telingaku sendiri. Kamu bilang, bisa hancur semuanya. Kamu bilang, eksekusi. Kamu. Dia, yang kami maksud." Dika memotong lagi, kali ini dengan suara yang jernih dan tenang, menatap mata Maya langsung, "Itu adalah kamu, Maya." Kata-kata itu menggantung di udara. Maya mengerutkan kening, otaknya berusaha memproses. Apa? Rama sekarang sudah sangat dekat, tapi dia berhenti, tidak menyentuh. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan yang tulus. "Sayang, dia, itu kamu. Selalu kamu. Aku, sedang merencanakan pesta kejutan untuk ulang tahunmu yang ke-30. Besok. Eksekusi, itu istilah bodoh kami untuk rencana kejutan. Untuk mengeksekusi rencana itu." Maya menggeleng-gelengkan kepala pelan, seperti menolak untuk memahami. "Tapi, uangnya. Aset yang dicairkan. Untuk membeli lukisan dari galeri favoritmu itu," kata Rama, suaranya lembut. "Lukisan pemandangan laut yang kamu selalu lihat setiap kali kita ke sana.
Kamu bilang lukisan itu berbicara padamu. Aku cairkan sebagian deposito untuk itu. Ingin memberikannya besok di pesta. Orang tua, kamu bilang orang tua jangan tahu dulu. Karena mereka juga bagian dari kejutan. Seru Dika, sekarang terdengar sedikit frustrasi pada dirinya sendiri. Orang tuamu, Maya, dan juga orang tua Rama, mereka semua sudah aku jemput dari kampung. Sekarang lagi di hotel. Mereka rencananya datang besok. Kalau kamu tahu mereka di kota, pasti akan curiga ada sesuatu. Maya terdiam. Pikirannya berputar kencang, mencoba memasang setiap potongan puzzle yang baru saja diterima. Pesta kejutan, lukisan, orang tua. Semua kata-kata mengerikan tadi dalam konteks yang berbeda. Kamu bilang, lebih baik dia marah dan terluka sekarang, ucap Maya, suaranya kecil, rapuh. Rama menghela napas panjang, menutup matanya sejenak. Karena aku tahu jika rencananya bocor, jika kamu tahu aku merencanakan pesta kejutan dan ternyata gagal, kamu akan kecewa. Aku takut kamu marah karena aku mengatur segalanya tanpa bilang. Aku takut kamu terluka karena merasa dikucilkan dari persiapan ulang tahunmu sendiri. Itu yang aku maksud, hancur. Dia membuka matanya, dan kali ini ada kilau air mata di sana. Tapi tidak pernah terpikir olehku bahwa kamu akan mendengar percakapan kami, dan menyimpulkannya seperti ini. Sekarang, semua ekspresi di wajah Rama terbaca dengan jelas. Kasih sayang, penyesalan, dan rasa bersalah yang luar biasa. Maya memandangi mereka berdua. Dika yang tampak lega sekaligus malu. Rama yang berdiri di hadapannya, rentan dan jujur. Realitas yang baru itu mulai meresap, perlahan-lahan, seperti air yang menetes ke spons kering. Bukan pengkhianatan, bukan rencana jahat, tapi sebuah pesta kejutan. Untuknya, tubuhnya yang selama 24 jam terakhir tegang bagai tali busur, tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya. Lututnya terasa lemas. Amarah yang tadinya membara padam seketika, menyisakan abu rasa malu yang panas dan menyiksa. Dia tidak diselingkuhi. Dia akan dirayakan. Dan dia telah menghancurkannya. Dengan prasangkanya sendiri. Dengan teriakannya yang dramatis. Dengan meledak keluar dari lemari seperti orang gila. Rasa malu itu begitu dahsyat. Lebih menyakitkan daripada rasa khianat yang ia rasakan sebelumnya. Air mata baru mulai mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kemarahan atau sakit hati. Ini air mata kebodohan, rasa bersalah, dan kelegaan yang begitu besar hingga membuatnya sesak. Dia melihat sekeliling kamar. Lemari yang pintunya masih terbuka lebar, seperti mulut yang ternganga mengejek. Rama dan Dika yang menatapnya dengan wajah penuh perhatian. Jadi, suara Maya terdengar kecil, serak. Jadi, tidak ada perempuan lain? Tidak ada eksekusi yang sebenarnya. Tidak ada, Mei, jawab Dika dengan pasti. Cuma rencana pesta yang terlalu rahasia sampai-sampai mirip konspirasi kriminal. Salah kami banget pakai istilah-istilah norak. Rama akhirnya memberanikan diri untuk benar-benar mendekat. Dia tidak memeluk, hanya meraih tangan Maya yang dingin. Aku yang bodoh, Maya. Aku terlalu ingin ini sempurna, sampai lupa bahwa diamku justru menyakiti kamu. Aku membuatmu merasa tidak dianggap, sampai-sampai kamu bersembunyi di lemari hanya untuk mencari perhatianku. Kalimat itu meleburkan sisa-sisa pertahanan terakhir Maya. Dia membiarkan tangannya dipegang, menatap wajah suaminya yang penuh penyesalan. Aku pikir. Dia tak bisa melanjutkan. Isaknya kembali meledak, tapi kali ini, ia membiarkan dirinya terjatuh ke dalam pelukan Rama. Rama mendekapnya erat, sangat erat, seperti takut kehilangan. Aku minta maaf. Aku minta maaf sudah membuatmu takut, membuatmu berpikir hal-hal mengerikan. Di pelukan itu, di antara isakan Maya yang menyedihkan, seluruh ketegangan, ketakutan, dan drama yang telah dibangunnya selama 1 hari penuh akhirnya runtuh. Dan yang tersisa adalah kebenaran yang sederhana, agak konyol, dan sangat manusiawi. Mereka berdua saling mencintai, tapi sama-sama tidak pandai mengatakannya. Dika, menyaksikan adegan itu, perlahan mengambil langkah mundur ke arah pintu. Kayaknya aku perlu ninggalin kalian berdua dulu,
bisiknya dengan senyum kecut. Urusan internal. Dan dengan langkah ringan, dia keluar dari kamar, meninggalkan suami istri itu dalam pelukan dan keheningan yang baru. Setelah Dika pergi, Maya masih terisak-isak di pelukan Rama. Tangis itu bukan lagi tangisan patah hati, melainkan luapan dari semua emosi yang telah ditahan. Ketakutan yang ternyata tidak berdasar, amarah yang salah sasaran, dan malu yang begitu dalam karena telah mengadili suaminya tanpa bukti yang jelas. Rama membelainya pelan, mencium rambutnya berulang kali. "Sudah, sayang. Sudah," bisiknya lembut. "Aku di sini. Aku tidak pergi kemana-mana." Setelah beberapa lama, isakan Maya perlahan mereda. Dia menarik diri dari pelukan, mengusap wajahnya yang basah dengan punggung tangan. Matanya bengkak, hidungnya merah, tapi tatapannya sekarang lebih jernih. "Aku merasa sangat bodoh," ucapnya, suaranya parau. "Kita berdua bodoh," sahut Rama, duduk di sampingnya di tepi tempat tidur. Tangannya masih menggenggam tangan Maya erat-erat, seolah takut melepaskannya. "Aku bodoh karena membuat semuanya menjadi rahasia tingkat negara. Kamu bodoh karena langsung berpikir yang terburuk tentangku." Maya memandangnya. "Tapi kata-katamu, eksekusi, modal, bagian yang satu itu semua terdengar sangat jahat, Ram." Rama menghela napas, menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu sekarang betapa buruknya pilihan kata-kata itu." Dia menarik napas dalam-dalam, seperti bersiap menjelaskan. "Mari kita uraikan, kata demi kata." Dia berdiri, berjalan mondar-mandir sebentar, lalu berhenti menghadap Maya. "Pertama, eksekusi. Itu memang istilah konyol kami. Awalnya, waktu merencanakan, kami bingung mau pakai kata apa. Implementasi, terlalu formal. Pelaksanaan, terlalu biasa. Lalu Dika bercanda, gimana kalau kita bilang, operasi eksekusi, aja, kayak misi rahasia. Aku ikut-ikutan. Dan itu jadi lekat. Besok kita eksekusi. Maksudnya, besok kita jalankan rencana kejutannya." Maya mendengarkan, mencerna. "Dia," lanjut Rama, "selalu adalah kamu. Selalu. Tidak ada orang lain. Dia tidak akan sadar. Maksudnya, kamu tidak akan menyadari persiapan pestanya. Dia marah dan terluka. Maksudnya, kamu akan kecewa kalau tahu aku merencanakan pesta tapi gagal. Lalu, modal, dan aset yang dicairkan?" tanya Maya, suaranya masih kecil. Rama duduk lagi di hadapannya. "Lukisan itu harganya setara dengan mobil. Aku tahu itu mahal. Tapi aku juga tahu kamu sangat mencintainya. Kamu pernah bilang, lukisan itu menenangkan jiwamu. Aku ingin memberikannya sebagai hadiah spesial untuk ulang tahun ke-30-mu. Sebagai tanda, terima kasih sudah menemani 10 tahun hidupku, 5 tahun pacaran, 5 tahun menikah." Matanya berbinar. "Aku cairkan deposito yang kita setor 3 tahun lalu. Deposito itu kan memang rencananya untuk beli sesuatu yang spesial suatu hari nanti. Nah, hari itu adalah hari ini. Atau besok." Maya teringat pada lukisan pemandangan laut di galeri itu. Ombak yang digambar dengan goresan tebal, langit kelabu yang kontras dengan sinar matahari yang menerobos awan. Ia selalu berdiri lama di depan lukisan itu, merasa seolah-olah bisa mendengar deburan ombak dan mencium aroma angin laut. Dia tidak pernah menyangka Rama memperhatikan. "Bagian yang satu itu, yang Dika khawatirkan," lanjut Rama, "adalah soal karangan bunga." "Karangan bunga putih tadi?" tanya Maya. "Iya. Aku pesan khusus dari floris langganan ibuku. Lili Casablanca, bunga favoritmu. Tapi florisnya tadi pagi telpon. Bilang ada masalah dengan pengiriman dari Belanda, bunga-bunganya mungkin delay. Dika khawatir kalau karangan bunga yang jadi, pH the resistance, pestanya nggak datang tepat waktu. Makanya dia bilang, aku khawatir tentang bagian yang satu itu." Dan aku jawab, "Sudah aku atasi, karena sudah kubayar lebih untuk pengiriman ekspres dari kota lain." Semua potongan itu akhirnya jatuh pada tempatnya. Seperti puzzle yang tadi terlihat seperti gambar monster. Namun setelah dirakit ulang ternyata adalah lukisan pemandangan yang indah. "Lalu, orang tuaku?"
Maya bertanya lagi. Mereka sudah di hotel sejak kemarin, kata Rama dengan senyum. Dika yang jemput dari kampung. Aku sengaja tidak kasih tahu kamu karena kamu pasti langsung tahu ada sesuatu kalau tahu mereka datang. Rencananya, besok mereka akan datang ke apartemen pas pesta dimulai, sebagai kejutan tambahan. Maya memejamkan mata. Betapa rumitnya, betapa sederhananya, dan betapa bodohnya dirinya. Aku menemukan dekorasi dan album foto di lemari. Akunya pelan. Rama mengangguk. Aku tahu kamu suatu saat mungkin nemu. Tapi aku pikir kamu akan berpikir itu untuk anniversary kita bulan depan. Aku sengaja taruh di tempat yang agak tersembunyi tapi masih bisa ketemu. Sebagai umpan agar kamu tidak curiga ke hal lain. Dia menghela napas. Ternyata malah bikin kamu makin curiga. Dan kamu mengunci pintu kamar dengan Dika. Karena dia bawa sampel kue ulang tahun dan mokup dekorasi. Kami mau coba setup kecil-kecilan di kamar, lihat cocok nggak dengan tema. Tapi kami takut kamu lihat kuenya lewat pintu yang terbuka. Makanya dikunci. Ternyata, kamu justru ada di dalam. Rama menatapnya, matanya penuh pertanyaan. Tapi, kenapa kamu bisa ada di dalam lemari? Maya? Dari kapan? Malu yang baru kembali menghantam Maya. Dia menunduk, memainkan ujung gaunnya yang kusut. Aku juga mau bikin kejutan untukmu. Rama terdiam, menunggu. Aku merasa kita renggang. Kamu sibuk, aku kesepian. Komunikasi kita cuma hal-hal permukaan. Suara Maya bergetar. Aku ingin mengulang waktu, mengingatkan kita pada masa awal dulu. Aku mau sembunyi di lemari, lalu saat kamu pulang dan buka lemari, aku akan keluar, memelukmu, bilang kalau aku merindukanmu. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini karena rasa haru pada dirinya sendiri yang naif. Tapi malah, aku dengar percakapanmu dengan Dika. Dan semuanya jadi kacau. Rama terdiam sejenak, lalu tawa kecil meletus dari bibirnya. Bukan tawa mengejek, tapi tawa penuh keheranan dan kelembutan. Jadi, kita berdua, di hari yang sama, merencanakan kejutan untuk satu sama lain? Aku merencanakan pesta kejutan untuk ulang tahunmu. Kamu merencanakan kejutan romantis untuk mencairkan suasana. Maya mengangguk, masih malu. Dan kedua kejutan itu bertabrakan, hingga nyaris meledakkan pernikahan kita. Lanjut Rama, nada lucunya hilang, diganti dengan keseriusan. Dia menarik tangan Maya, memaksanya untuk menatap matanya. Maya, ini menunjukkan satu hal, kita masih peduli. Kamu masih peduli sampai mau bersembunyi di lemari. Aku masih peduli sampai mau repot-repot ngumpulin orang tua dan beli lukisan mahal. Tapi kita tidak komunikasi. Kita sama-sama memendam, lalu bertindak sendiri-sendiri. Kebenaran dari kata-kata itu begitu jelas, begitu telak. Maya mengangguk pelan. Aku tahu. Aku langsung melompat ke kesimpulan terburuk. Aku tidak memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Dan aku tidak memberimu keamanan untuk tidak perlu curiga, tambah Rama. Aku terlalu fokus pada kejutan itu, sampai lupa bahwa keheninganku bisa disalah tafsirkan. Aku seharusnya tetap perhatian padamu, tetap berbicara, tetap menunjukkan kasih sayang, meskipun sedang menyembunyikan rencana besar. Mereka duduk berhadapan, tangan masih tergenggam, dalam keheningan yang sekarang terasa damai. Badai telah berlalu. Kerusakan ada, rasa malu, keterkejutan, dan pesta kejutan yang sudah tidak lagi jadi kejutan. Tapi fondasinya, cinta mereka, ternyata tidak tergoyahkan. Hanya terselubut debu salah paham. Jadi, bagaimana dengan pestanya sekarang? Tanya Maya akhirnya, suaranya cempreng. Aku sudah merusak kejutannya. Rama tersenyum, senyum yang tulus dan hangat untuk pertama kalinya malam itu. Pestanya tidak rusak, hanya berubah bentuk. Sekarang jadi pesta reflasi. Atau pesta maaf-maafan. Dia mengusap pipi Maya. Tamu-tamunya sudah diundang. Orang tua sudah datang. Lukisan sudah dibeli. Kue sudah dipesan. Karangan bunga, semoga datang tepat waktu. Tapi aku sudah tahu, bantah Maya. Lalu apa salahnya kita tetap merayakannya? Tanya Rama. Kita rayakan ulang tahunmu.
Kita rayakan fakta bahwa kita melewati krisis ini tanpa hancur. Kita rayakan bahwa kita belajar pelajaran berharga. Dan yang paling penting, dia menekankan, kita rayakan dengan komunikasi yang jujur. Tidak ada lagi rahasia. Kamu tahu semuanya. Sekarang, apakah kamu masih mau merayakan ulang tahunmu besok, dengan semua orang yang datang untukmu, dengan hadiah yang sudah disiapkan dengan cinta, meskipun kejutannya sudah bocor? Maya memandang suaminya. Di matanya, ia melihat lelaki yang sama yang dulu memberinya martabak berbunga mawar. Lelaki yang ternyata memperhatikan lukisan favoritnya. Lelaki yang, meski dengan cara yang kikuk dan salah, berusaha keras untuk membuatnya merasa spesial. Dia melihat kelemahan dalam rencana itu. Tapi dia juga melihat niat murni di baliknya. Dan dia melihat cinta. Dengan mata berkaca-kaca, namun sekarang dengan senyuman kecil di bibir, Maya mengangguk. Ya, jawabnya, suaranya kuat. Aku mau. Tapi dengan satu syarat. Apa? Tanya Rama, waspada. Kita tidak akan pernah lagi pakai kata eksekusi untuk hal-hal romantis. Rama tertawa lepas, tawa yang lepas dan bebas dari beban. Deal, katanya, lalu menarik Maya ke pelukannya lagi. Dan syarat dariku, tidak ada lagi bersembunyi di lemari. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicara. Langsung. Deal, bisik Maya di bahunya, merasa damai untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan masuk ke dalam lemari itu 24 jam yang lalu. Kebenaran itu ternyata tidak menghancurkan. Ia menyembuhkan. Dan kadang, ia datang setelah melalui badai salah paham yang hampir merobek segalanya. Pelukan itu terasa berbeda. Bukan pelukan rutin sebelum tidur, atau pelukan hangat saat bertemu. Ini adalah pelukan pemulihan. Seperti dua potong puzzle yang sempat terpaksa dipisahkan, dan kini ditemukan kembali bahwa lekukannya masih cocok. Maya menempelkan wajahnya di bahu Rama, menghirup aroma familiar suaminya yang bercampur sedikit keringat dan ketegangan malam itu. Aroma yang kini terasa seperti rumah. Setelah beberapa saat, Rama menarik diri perlahan, masih memegang bahu Maya. Kamu pasti kelaparan, ucapnya, suaranya lembut. Kamu belum makan siang, kan? Aku lihat rendangnya masih utuh di kulkas. Maya baru menyadari betapa laparnya dia. Tegangnya saraf selama berjam-jam telah membunuh selera makannya. Sekarang, saat ketegangan itu mereda, perutnya keroncongan. Dia mengangguk. Ayo, aku panaskan. Kamu duduk saja di sini, kata Rama sambil berdiri. Atau, mau mandi dulu? Agar lebih segar. Pilihan mandi terdengar bagus. Maya merasa lengket dan kotor oleh air mata dan keringat dingin. Iya, aku mau mandi dulu. Sementara Maya mandi, Rama ada di dapur. Suara gemericik air dari kamar mandi dan bunyi panci di dapur menyatu menjadi simfoni kecil kehidupan rumah tangga yang normal. Suara yang selama ini mungkin terdengar biasa, tapi malam ini terasa sangat menenteramkan. Maya berdiri lama di bawah guyuran air hangat, membiarkan air itu membasuh lebih dari sekedar kotoran di kulitnya. Seolah-olah ia juga membasuh sisa-sisa prasangka, ketakutan, dan rasa malu yang masih menempel. Ia memandangi cermin yang berkabut setelah mandi. Wajahnya masih pucat, matanya bengkak, tapi ada kedamaian di sana. Sebuah kelegaan yang dalam, seperti seseorang yang baru saja selamat dari kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya. Ia mengenakan piyama katunnya yang nyaman, lalu menuju dapur. Rama telah menyiapkan meja kecil di sudut dapur. Sepiring rendang hangat dengan nasi putih, ditemani dengan teh hangat. Dia bahkan sudah mengambil sedikit acar sebagai penyeimbang. Ayo, makan, ajak Rama, menarik kursi untuknya. Maya duduk, mengambil sendok. Saat suapan pertama rendang yang lembut dan kaya rempah menyentuh lidahnya, sebuah gelombang emosi lain menerpa. Masakan ini adalah simbol usahanya untuk meraih cinta, yang ternyata bersimpangan dengan usaha Rama untuk merayakan cinta. Keduanya nyaris bertabrakan dan meledak. Tapi sekarang, mereka duduk bersama, berbagi masakan yang sama, dalam keheningan yang sekarang terasa nyaman. Enak, puji Rama sambil menyuap nasinya sendiri. Seenak selalu. Maya tersenyum kecil. Makasih. Mereka makan dalam hening beberapa saat, sebelum Maya memecah kesunyian. Jadi,
siapa saja yang diundang besok? Rama menyandarkan sendok. Daftarnya lumayan. Orang tuaku, orang tuamu, tentu saja. Lalu, Dika dan istrinya. Sahabat-sahabatmu dari kantor dulu, Tari dan Rani. Beberapa teman dekatku dari kantor. Oh, dan Mbak Yani, mantan bosmu yang kamu sukai itu. Total mungkin sekitar 15 orang. Aku sewa tukang masak kecil-kecilan untuk kanape dan finger food, biar nggak repot. Maya mengangguk, membayangkan wajah-wajah orang yang dicintainya. Mereka semua tahu kalau ini pesta kejutan. Iya, dan mereka semua sudah disumpah untuk tidak bocor. Makanya selama sepekan ini mungkin ada yang agak aneh sama kamu, nggak banyak tanya soal ulang tahun. Takut ketahuan. Itu menjelaskan mengapa sahabat-sahabatnya tidak banyak menyinggung soal rencana ulang tahun. Maya pikir mereka hanya sibuk. Ternyata mereka adalah bagian dari konspirasi untuknya. Lukisannya, di mana? Tanya Maya. Masih di galeri, dibungkus. Akan diantar besok siang. Aku janji bayar sisanya besok pagi. Rama menatapnya. Kamu masih mau menerimanya, kan? Setelah semua kekacauan ini, Maya memandangnya. Tentu saja aku mau. Itu hadiah yang sangat berarti, Ram. Lebih berarti sekarang, karena aku tahu semua drama yang terjadi di baliknya. Dia berhenti sejenak. Tapi, uangnya, jumlahnya besar. Kita kan masih ada rencana untuk masa depan. Kata, masa depan, itu diucapkannya dengan lembut, menyinggung sebuah topik yang belum mereka bahas dalam waktu lama, keinginan untuk punya anak. Rama memahami. Aku tahu. Tapi aku hitung, kita masih aman. Deposito itu memang dana spesial. Dan menurutku, merayakan kamu, merayakan kita bertahan melalui masa-masa datar ini, itu investasi yang penting untuk masa depan kita juga. Sebuah pengingat yang indah. Perkataan itu hangat dan tulus. Maya mengangguk, menerimanya. Setelah selesai makan, mereka membereskan piring bersama. Aktivitas sederhana seperti mencuci piring dan mengelap meja dapur terasa seperti ritual pembersihan baru. Kemudian mereka duduk di sofa ruang tamu, dengan lampu temaram. Karangan bunga putih masih berdiri di meja, seperti monumen atas semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Maya, ucap Rama tiba-tiba, suaranya serius. Aku mau minta maaf sekali lagi. Bukan cuma untuk pesta ini, tapi untuk semua bulan-bulan sebelumnya. Untuk membuatmu merasa sendiri. Untuk tidak lagi menjadi suami yang perhatian seperti dulu. Maya menarik kakinya ke sofa, memeluk lututnya. Aku juga minta maaf. Untuk tidak mengkomunikasikan perasaanku. Untuk memendam dan akhirnya meledak dalam cara yang paling buruk. Untuk tidak mempercayaimu. Kita seperti dua kapal yang sama-sama mencari mercusuar, tapi malah saling menabrak karena lampu kita sendiri yang redup. Analogi Rama. Kurang lebih, sahut Maya dengan senyum getir. Tapi untungnya, tabrakannya tidak sampai menenggelamkan kapal. Hanya membuat kapal oleng dan awaknya basah kuyup. Timpal Rama, lalu tersenyum. Tapi masih bisa diperbaiki. Maya melihat ke arah lemari kamar yang pintunya masih terbuka lebar. Aku akan selalu ingat lemari itu. Kita akan selalu ingat lemari itu, koreksi Rama. Mungkin itu akan jadi lelucon kita nanti. Ingat waktu kamu sembunyi di lemari dan nyaris bubarkan pernikahan kita karena pesta ulang tahun. Maya tertawa kecil. Itu terdengar seperti sesuatu yang akan mereka ceritakan sambil geleng-geleng kepala di kemudian hari. Sebuah kisah horor komedi tentang hubungan mereka. Kamu capek? Tanya Rama. Sangat. Jawab Maya jujur. Kelelahan emosional lebih melelahkan daripada fisik. Ayo tidur. Besok hari besarmu. Meskipun kamu sudah tahu, tetap harus fit untuk jadi tuan rumah. Mereka beranjak ke kamar. Kali ini, Maya tidak ragu untuk masuk ke tempat tidur di sebelah Rama. Dia membaringkan tubuhnya, dan Rama secara spontan melingkarkan lengan di pinggangnya, menariknya mendekat. Posisi itu, yang dulu biasa, terasa seperti sebuah penemuan kembali. Selamat ulang tahun, Maya, bisik Rama di telinganya, meskipun hari ulang tahunnya baru dimulai beberapa jam lagi. Terima kasih sudah tidak jadi pembunuh bayaran, balas Maya dengan nada bercanda,
meski suaranya mulai berat mengantuk. Rama tertawa getar di dekat telinganya. Dan terima kasih sudah tidak jadi detektif amatir yang terburu-buru. Dalam pelukan itu, dengan kehangatan tubuh suaminya dan keheningan malam yang damai, Maya akhirnya tertidur. Tidurnya nyenyak, tanpa mimpi buruk. Hanya kosong, pulih, dan penuh dengan harapan bahwa keesokan harinya akan menjadi awal baru yang lebih jujur, lebih terbuka, dan penuh dengan cahaya. Bukan cahaya kejutan yang tersembunyi, tapi cahaya kejujuran yang menerangi setiap sudut hubungan mereka. Dan di luar, kota terus berdenyut, tak peduli dengan drama kecil di sebuah apartemen lantai tinggi. Tapi di dalam apartemen itu, sebuah fondasi telah diperkuat, bukan oleh romansa yang sempurna, tapi oleh ketidaksempurnaan yang berhasil mereka selamatkan bersama-sama.